Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amara Deba Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 015 dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang MATLAB dan dasar Simulink. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu MATLAB, yang kedua Simulink, lalu sistem dinamis, dasar sistem kontrol, dasar Simulink, dan simulasi pada software Simulink. Nah, apa sih MATLAB itu? MATLAB itu merupakan bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Nah, MATLAB ini dirancang untuk komputasi matematis, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB juga memungkinkan manipulasi matriks, plotting fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan interaksi dengan program yang ditulis dalam bahasa lain. Nah, MATLAB ini sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya dalam menganalisis data, pengembangan algoritma, dan pemodelan sistem. MATLAB itu fungsinya apa aja sih? Nah, MATLAB itu punya fungsi utama yaitu untuk komputasi matriks dan array, plotting 2 dimensi dan 3 dimensi, pengembangan algoritma, pembuatan antarmuka pengguna grafis atau GUI, integrasi dengan bahasa lain seperti C, C++, Java, dan Python. Lalu yang kedua yaitu Simulink. Nah, Simulink itu adalah lingkungan berbasis blok untuk pemodelan multidomain dan simulasi sistem dinamis. Simulink ini terintegrasi penuh dengan MATLAB dan memungkinkan untuk merancang sistem dengan menyeret dan menjatuhkan blok-blok representasi fungsional lalu menghubungkannya. Nah, Simulink ini sangat ideal untuk simulasi sistem yang kompleks seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem komunikasi. Simulink ini menyediakan berbagai perpustakaan blok yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, termasuk sumber atau source, sinks, dan operasi matematika dan fungsi non-linear. Nah, Simulink ini mempunyai keunggulan utama yaitu antarmuka grafis dan intuitif, modelan sistem linear dan non-linear, dukungan untuk sistem waktu kontinu dan diskrit, analisis dan visualisasi hasil simulasi, generasi kode otomatis untuk implementasi hardware. Nah, sistem dinamis dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu atau domain waktu menjadi fungsi frekuensi kompleks atau domain S. Nah, persamaan transformasi Laplace contohnya ada di atas ini. Lalu yang kedua ada fungsi transfer. Nah, fungsi transfer adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output sistem dinamis linear. Ini adalah rasio dari transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace dari input dengan asumsi semua kondisi awal adalah 0. Nah, bentuk fungsi transfer itu adalah HS sama dengan YS dibagi US. Yang ketiga ada modeling system. Nah, konsep transformasi Laplace dan fungsi transfer dapat diterapkan pada berbagai sistem fisik, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sistem mekanik. Contohnya adalah memodelkan massa, pegas, dan peredam untuk menganalisis gerakan dan getaran. Yang kedua ada sistem elektrik. Contohnya yaitu menganalisis sirkuit RLC, respon transien, dan stabilitas sirkuit. Yang ketiga yaitu sistem hidrolik. Contohnya memodelkan aliran fluida, tekanan, dan aktuator dalam sistem hidrolik. Nah, dasar sistem kontrol. Apa sih sistem kontrol itu? Nah, sini sudah ada diagram blok yang merepresentasikan dari sistem kontrol, di mana terdapat sebuah masukan acuan atau set point yang dikirim ke komparator, lalu dikirim ke controller, dan dari controller akan diproses untuk menggerakkan aktuator, lalu ke plan atau proses sehingga
menghasilkan keluaran, dan keluaran ini akan diproses lagi ke umpan balik dan dikirim lagi ke komparator sebagai hasil error. Nah, diagram blok ini adalah representasi grafis dari sistem kontrol yang menunjukkan interkoneksi antara komponen-komponennya. Setiap blok mewakili fungsi matematis atau fisik, dan panah menunjukkan arah aliran sinyal. Nah, dengan diagram blok ini memudahkan untuk memvisualisasikan struktur sistem kontrol, menganalisis kinerjanya, dan merancang controller yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu apa saja elemen penting pada diagram blok? Itu yang pertama ada referensi input atau set point untuk menentukan nilai target atau kondisi yang diinginkan dari sistem, contohnya kecepatan pada motor, lalu suhu ruangan yang diatur di AC. Yang kedua yaitu ada controller yang berfungsi menerima sinyal error atau selisih antara input dan output yang aktual, lalu menghasilkan sinyal kendali untuk memperkecil error. Contohnya yaitu PID control, PLC, dan microcontroller. Lalu ada output, itu adalah sinyal kendali atau kontrol sinyal. Yang keempat yaitu aktuator atau final control element. Nah, aktuator ini berfungsi mengubah sinyal kendali dari controller menjadi aksi fisik, contohnya itu motor listrik, katup atau valve, relay, dan servo. Yang kelima ada plan process atau sistem yang dikendalikan. Nah, ini merupakan objek yang dikontrol agar outputnya itu sesuai dengan set point. Contohnya itu motor DC, sistem memanas, robot lengan, dan lain-lain. Lalu ada sensor atau transducer atau feedback elemen. Nah, ini digunakan untuk mengukur output aktual dari sistem dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibandingkan dengan input referensi, dan digunakan sebagai perhitungan error ya feedback ini. Nah, contohnya apa? Contohnya sensor suhu, sensor kecepatan, sensor tekanan, dan sensor yang lain. Lalu ada feedback pad atau lintasan umpan balik. Nah, ini mengirimkan sinyal output yang sudah diukur oleh sensor itu kembali ke controller untuk dibandingkan dengan input referensi yang menghasilkan nilai error. Nah, tujuannya itu agar sistem dapat melakukan self-correction secara otomatis. Jadi, tidak dikoreksi secara manual, tapi dengan secara otomatis menggunakan sensor seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada summing point atau titik penjumlahan. Nah, ini merupakan selanjutnya ada summing point atau titik penjumlahan. Ini merupakan tempat membandingkan antara sinyal referensi dan sinyal umpan balik untuk menghasilkan error sinyal, di mana itu set point atau inputnya dikurangi dengan output aktual. Nah, summing point ini letaknya biasanya di awal diagram blok setelah ini ya, set point atau input referensi. Lalu ada error sinyal, ini menunjukkan selisih antara kondisi yang diinginkan dan kondisi aktualnya. Tujuannya itu untuk menjadi dasar bagi controller untuk menentukan aksi koreksi. Jadi error ini nanti dikirimkan ke controller, dan controller akan memproses sinyal error ini untuk menghasilkan sebuah aksi di aktuator. Lalu selanjutnya ada dasar Simulink. Nah, di Simulink ini setiap bloknya itu memiliki parameter yang dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan perilakunya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah klik 2 kali pada blok untuk membuka dialog parameter, di mana dapat mengubah nilai, opsi, dan mendefinisikan karakteristik blok. Nah, ini itu digunakan untuk kalibrasi model agar sesuai dengan sistem nyata. Lalu kita juga dapat menambahkan blok dengan drag and drop dari library browser ke canvas model. Menghubungkan blok itu untuk menghubungannya kita itu tinggal klik dan seret dari port output satu blok ke port input blok lainnya. Nah, Simulink ini secara otomatis akan menggambar garis koneksi. Nah, untuk koneksi yang lebih kompleks ini bisa menggunakan GoTo dan From Blocks.
Lalu setelah model itu dibangun dan dikonfigurasi, kita dapat mensimulasikannya dengan mengklik tombol Run yang ada di toolbar Simulink. Kita juga dapat mengatur waktu simulasi, solver, dan opsi lainnya melalui configuration parameters untuk mengoptimalkan akurasi dan kecepatan simulasinya. Lalu selanjutnya ada library blocks di bagian Simulink ini. Yang pertama ada source block dan sync block. Nah, apa bedanya? Source block itu adalah blok-blok yang menghasilkan sinyal input untuk model. Contohnya itu sine wave atau gelombang sinus, step, pulse generator, konstan, dan clock. Nah, source ini digunakan untuk mensimulasikan berbagai input sistem dari sinyal sederhana hingga pola yang kompleks. Lalu sync blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan output simulasi. Contohnya adalah ada scope atau oscilloscope untuk menampilkan sinyal secara grafis, ada display, dan to workspace untuk menyimpan data ke workspace MATLAB untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua yaitu ada Math Library dan Matrix. Math Library itu merupakan perpustakaan berisi blok untuk operasi matematika dasar seperti add, subtract, multiply, divide, gain, absolute value, dan fungsi trigonometri. Nah, blok-blok ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan yang diperlukan di dalam model yang kita buat. Lalu ada matrix itu Simulink ini mendukung operasi matriks, memungkinkan kita untuk memanipulasi array dan matriks secara efisien yang sangat penting dalam pemodelan sistem MIMO atau multi-input, multi-output. Lalu selanjutnya ada user defined function. Nah, ketika kita membutuhkan sebuah fungsi yang tidak tersedia dalam blok standar, kita tuh dapat membuat fungsi kita sendiri. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara dua cara, yaitu yang pertama ada MATLAB function block, di mana kita menulis kode MATLAB secara langsung dalam blok Simulink, lalu memberikan fleksibilitas untuk mengimplementasikan algoritma custom. Lalu yang kedua ada S function builder. Untuk fungsi yang lebih kompleks atau ketika kita perlu berinteraksi dengan kode C atau C++ eksternal, itu kita menggunakan C function builder. Lalu selanjutnya ada lookup tables atau tabel pencarian. Blok lookup table ini digunakan untuk memetakan input ke output menggunakan data tabel yang telah ditentukan. Jadi kita tidak drag and drop satu-satu seperti itu. Nah, ini sangat berguna ketika hubungan antara input dan output ini tidak dapat dijelaskan dengan persamaan matematika sederhana atau ketika kita bekerja dengan data empiris. Lalu selanjutnya ada multiplexer, demultiplexer, dan bus. Multiplexer atau MUX itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal input ke dalam satu sinyal vektor atau bus. Ini berguna untuk mengatur kabel di model yang kompleks. Lalu ada demultiplexer. Nah, ini memisahkan sinyal vektor bus kembali menjadi sinyal-sinyal individual. Jadi, demultiplexer ini kebalikan dari multiplexer. Lalu ada bus creator atau selector. Ini mirip dengan multiplexer atau demultiplexer, tapi memungkinkan kita untuk memberi nama sinyal dalam bus tersebut, membuatnya lebih mudah dibaca dan dikelola, terutama untuk sistem yang banyak sinyal. Selanjutnya itu ada selector dan switches. Selector itu mengizinkan kita untuk memilih elemen tertentu dari sinyal vektor atau matriks, atau untuk mengatur ulang urutan elemen. Lalu ada switch, itu mengalihkan antara dua input berdasarkan nilai sinyal kontrol ketiga. Jika sinyal kontrol memenuhi kondisi tertentu, satu input dilewatkan, jika tidak, input lainnya dilewatkan. Nah, ini itu ideal untuk implementasi logika kondisional. Lalu yang terakhir yaitu ada logic operation. Nah, logic operation ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada logical operator block, itu digunakan
Untuk operasi logika boolean seperti AND, OR, NOT, XOR, dan ini sangat penting untuk membangun logika keputusan dalam model Anda. Yang kedua yaitu ada relational operator block. Itu melakukan perbandingan antara dua input, misalnya lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, gitu, atau tidak sama dengan, dan lain-lain yang menghasilkan output boolean yang dapat digunakan sebagai input untuk blok logika atau switch. Lalu selanjutnya ada subsistem. Nah, subsistem ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan blok-blok yang terkait yang kita buat ke dalam satu blok hierarki. Nah, ini gunanya subsistem itu untuk apa? Yang pertama ada modularitas, untuk memecah model besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan. Lalu ada reusabilitas. Nah, setelah kita membuat subsistem, kita dapat menggunakan berulang kali dalam model yang sama atau di model lain, sehingga kita menghemat waktu dan tenaga kita, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada abstraksi, di mana menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu, dan memungkinkan kita untuk fokus pada fungsionalitas tingkat tinggi. Nah, kita dapat membuat subsistem dari pilihan blok yang ada atau membuat subsistem kosong dan mengisinya sendiri. Nah, Simulink ini menyediakan jenis subsistem khusus seperti atomic subsystem, enabled subsystem, dan triggered subsystem untuk perilaku yang lebih canggih. Lalu ada M-Files atau file MATLAB ya. Nah, Simulink itu terintegrasi dengan MATLAB. Jadi M-Files atau script MATLAB atau fungsi ini memainkan peran penting dalam pemodelan seperti itu, yang dapat digunakan untuk satu, mendefinisikan parameter model. Jadi kita dapat menggunakan si M-File ini untuk mendefinisikan parameter yang digunakan dalam model Simulink, termasuknya konstanta, gain, nilai awal, dan bahkan array data. Dengan menyimpan parameter dalam script MATLAB, kita dengan mudah dapat mengubahnya, menjalankan simulasi berulang, dan melakukan analisis sensitivitas tanpa harus memodifikasi setiap blok Simulink secara manual. Lalu yang kedua yaitu ada memproses hasil simulasi. Nah, setelah simulasi di Simulink ini selesai, kita dapat menggunakan si M-File ini untuk menganalisis dan memvisualisasikan data output yang telah disimpan ke workspace MATLAB. Nah, ini itu memungkinkan kita untuk plotting custom dengan fitur plotting lanjutan MATLAB, analisis statik dan pemrosesan data, perhitungan lebih lanjut, dan ekstraksi fitur. Penyimpanan dalam hasil format yang berbeda. Lalu yang ketiga ada mengotomatisasi alur kerja. M-Files ini digunakan untuk mengotomatisasi seluruh alur kerja. Kita dapat menulis skrip yang secara otomatis membuat model Simulink, mengatur parameter, menjalankan simulasi, dan kemudian menganalisis serta memplot hasilnya. Jadi kita akan menghemat waktu untuk pengujian berulang, optimasi, dan studi kasus yang melibatkan banyak simulasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi simulasi pada Simulink. Nah, ini kita sudah berada pada window MATLAB. Nah, kita akan membuka Simulink-nya di sini, bisa kita klik. Lalu kita pilih blank model, kita create model, kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuka window Simulink-nya. Di sini bisa dilihat ada library browser. Itu bisa kita klik untuk mencari blok-blok yang akan kita simulasikan. Yang pertama itu di sini. Nah, yang pertama ada sources atau sumber ya. Itu kita gunakan sine wave atau gelombang sinus. Kita drag and drop saja untuk meletakkannya. Nah, lalu kita ke scenes atau outputnya itu kita gunakan scope.
Nah, seperti ini. Kalau sudah, gabungkan saja antara sine wave dan scope-nya. Nah, kita bisa klik di sine wave ini, klik 2 kali. Itu akan muncul akan muncul pop-up itu dialog seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisan output sine wave, itu rumusnya ini. Jadi amplitudo dikali sin frekuensi tambah fasa dan tambah bias. Lalu di sini ada pengaturan, di mana kita dapat mengatur amplitudo, frekuensi, dan lain-lain. Kita gunakan pengaturan default saja. Lalu kita untuk mensimulasikannya, kita di sini klik run. Nah, ini sudah tersimulasi. Kita bisa klik pada scope-nya untuk melihat. Nah, untuk melihat gelombang dari si inputnya ini. Nah, di sini terlihat gelombang sinus ya. Jadi amplitudonya 1, di sini 1, gitu. Lalu percobaan yang kedua, kita akan menambahkan gain antara sinyal input dan scope-nya. Kita ke commonly use block, dan di sini ada gain, itu kita tarik saja. Kita sambungkan. Nah, untuk defaultnya itu gainnya itu 1. Nah, misal kita mau buat gainnya itu 3. Kita oke. Kita run lagi. Nah, kita bisa lihat di sini amplitudonya itu menjadi 3. Yang sebelumnya 1 menjadi 3 karena dinaikkan menggunakan gain itu 3 kali lipat. Kita coba. Nah, untuk melihat dua sinyal, untuk membandingkan dua sinyal antara sinyal input dan sinyal keluaran setelah gain, itu kita bisa gunakan di sini di commonly use juga. Di sini ada MUX atau multiplexer, itu kita tarik seperti ini. Nah, lalu ini juga sini, ini sambungan sini. Lalu ini ke scope-nya. Sebenarnya bisa langsung dari sine wave ini dicabang ke scope, tapi ada beberapa versi Simulink yang tidak bisa atau tidak mendukung fitur itu. Jadi kita menggunakan multiplexer. Kita klik run. Kita lihat, nah ini ya yang biru ini, yang biru ini merupakan gelombang atau sinyal inputnya. Nah, yang kuning ini merupakan output setelah penguatan 3 kali lipat. Misal di sini kita ganti 5. Kita simulasikan lagi. Kita lihat. Nah, di sini akan berubah lagi ya. Dimana sumbernya itu 1, ini yang warna biru, lalu dikuatkan 5 kali lipat. Di sini di angka 5 ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis sinyal input, di mana ada 5, yaitu yang pertama ada step, ada ramp, sine wave, random number, dan repeating sequence. Nah, apa sih perbedaan dari kelima sinyal ini? Kita bisa lihat dengan kita lihat di sini ada sinyal step. Itu merupakan sinyal yang tiba-tiba, atau biasa itu disebut dengan sinyal tangga, seperti itu. Jadi di sini dari 0 langsung naik ke 1. Nah, ini bisa kita atur. Di sini step time, ada final value. Misal final value-nya itu kita mau ke 5. Kita bisa oke. Lalu kita simulasikan lagi. Nah, ini yang semula dari 0 langsung ke 1, itu jadi 0 langsung ke 5. Ini adalah final step-nya. Lalu yang kedua ada input ramp. Nah, input ramp ini beda dengan yang step tadi. Kalau yang step itu kan dari 0 langsung ke nilai yang dituju. Nah, kalau ramp ini adalah sedikit demi sedikit, jadi terlihat seperti naik gitu nilainya. Misal slope-nya itu kita ubah 3. Kita simulasikan lagi. Lalu yang ketiga itu ada sine wave, yang sudah kita lihat tadi, yaitu adalah gelombang sinus, di mana di sini dia berbentuk gelombang sinus. Lalu misal amplitudonya kita ganti 3. Nah, apa yang akan berbeda? Kita lihat. Nah, kalau tadi kan ini ya, amplitudo itu tinggi gelombang ya. Jadi dari 0 ke 3
3 ke minus 3 seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada random number. Nah, random number ini sinyal acak, jadi dari input step, seperti step, bentuk sinyalnya itu seperti step namun acak gitu. Kalau step kan naiknya teratur ya, kalau si random number ini ya random, jadi nggak tahu ini asalnya dari mana, dan itu random dari sistemnya seperti itu. Untuk sinyalnya seperti ini. Yang kelima itu ada repeating sequence, jadi dia itu seperti gergaji ya bentuk sinyalnya, bisa dilihat seperti ini. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa jenis source. Kita selanjutnya ke jenis sinks atau tampilan outputnya. Yang pertama ada XY-graph. Kita langsung simulasikan saja. Nah, si XY-graph ini merepresentasikan sine wave dan gate-nya itu dalam bentuk grafik. Seperti ini. Lalu yang kedua itu ada scope. Seperti yang sudah kita gunakan tadi, ini seperti osiloskop dan kita melihat grafiknya. Lalu ada display. Display ini untuk melihat besarnya nilai output dari model yang kita buat. Lalu kita juga bisa menyimpan hasil dari simulasi ini ke workspace atau ke file dengan menggunakan sinks ini, symout dan to file. Nah, ini kita bisa misal kita mau menyimpan variabel outputnya itu menggunakan nama symout ke workspace, atau kita mau menyimpannya dalam bentuk file, itu kita bisa ubah juga namanya, lalu formatnya itu seperti apa. Nah, itu adalah beberapa jenis sinks. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada math operation atau blocks yang berfungsi untuk operasi matematik. Nah, di sini ada math operation dan ada beberapa blok untuk membuat operasi matematikanya. Saya hanya akan mencontohkan add dan dot product. Add itu digunakan untuk menjumlahkan dan dot product itu digunakan untuk pengali. Nah, di sini saya menggunakan sinyal konstan yang dapat dimodifikasi nilainya, dimasukkan secara manual, dan menggunakan sinks atau outputnya itu berupa display. Kita simulasikan. Nah, di sini pada output add itu adalah 5. Saya menggunakan nilai masukan 2 dan 3, di mana yang akan ditambahkan menggunakan blok add dan menghasilkan nilai 5. Lalu 2 dan 3 itu dikalikan menggunakan blok dot produk atau perkalian dan menghasilkan nilai 6. Itu merupakan contoh dari operasi matematika pada Simulink. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi matriks. Nah, di sini saya contohkan menggunakan sinyal konstan, gain, dan display. Nah, di konstan ini kita bisa menuliskan seperti ini untuk membuat matriks. Lalu oke. Lalu di gain atau penguatan itu kita bisa menuliskan ini, dan untuk perkaliannya itu kita bisa memilih berbagai jenis mode. Di sini saya menggunakan U kali K, di mana U itu adalah sinyal penguatan dan K itu adalah sinyal konstannya. Oke. Lalu di display sini menggunakan display angka, lalu kita simulasikan. Nah, di sini terlihat hasilnya. Lalu kita bisa mengubah nilai ini, misalnya 1 dan 2. Oke. Lalu kita simulasikan kembali. Nah, jadi akan berubah nilainya. Itu merupakan fungsi matriks. Bisa diambil di sini ya. Di math operation juga ada gain. Lalu displaynya itu ada di sinks, dan konstan itu ada di source, di sumber. Menggunakan sumber konstan. Nah, terkadang dalam membuat model itu kita tidak dapat menemukan sebuah fungsi yang kita cari. Kita bisa mengcustom atau membuat fungsi sendiri dengan di sini di library itu di user define function. Lalu ada function di sini saya tarik. Nah, di function ini kita bisa membuat pola fungsinya sendiri sehingga dapat mensimulasikan model yang kita inginkan. Selain fungsi ini, kita juga bisa menggunakan MATLAB function. Nah, di blok MATLAB function ini kita bisa memasukkan fungsi juga di sini ya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul window baru untuk menuliskan function yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada mux, demux, dan boost. Nah, mux ini untuk multiplexer ya yang udah kita gunakan tadi, itu digunakan untuk
melihat sebuah keluaran dari dua input. Lalu untuk demultiplexer ini adalah kebalikannya, itu melihat sebuah melihat dua keluaran dari sebuah input. Lalu untuk bus ini ada dua, yaitu bus creator dan bus selector. Nah, bus ini fungsinya sama dengan mux dan demux. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.